Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Satya Argadirya sebagai moderator yang akan membantu jalannya debat dan juga untuk menghitung waktu dalam debat kita kali ini. Sebelum kita mulai debat kita kali ini, alangkah baiknya kedua belah pihak tim untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, yang pertama silakan untuk tim pro agar memperkenalkan timnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis sebagai pembicara 1 dari tim pro. Tentunya saya bersama dua rekan saya, yaitu Marsha sebagai pembicara 2 dan Rizky sebagai pembicara 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk tim kontra memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih moderator yang telah mengisi pada ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rasul Pertama. Di sebelah saya ada Sabina sebagai pembicara 2 dan masih lagi ada Najwa sebagai pembicara 3. Terima kasih. Baik, dalam debat kita kali ini kita akan masuk ke diskusi mengenai pernyataan bahwa kebiasaan makan sebelum tidur dapat menjadi penyebab utama kegemukan. Mari kita cermati argumen-argumen yang mendukung dan yang menentang klaim ini dalam perdebatan kita kali ini. Baik, untuk yang pertama silakan untuk pembicara satu tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendukung mosi yang berjudul makan pada malam hari sebelum tidur menyebabkan kegemukan. Faktanya, ketika kita makan sebelum tidur, makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dicerna dengan baik oleh organ pencernaan. Itu sebabnya saat kita makan pada malam hari, terutama tepat sebelum tidur, tubuh tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan keseluruhan proses ini. Menurut para ahli, jika asupan kalori harian terlalu banyak, maka cadangan energi yang tersimpan di sel adiposa atau sel lemak bisa bertambah sehingga membuat Anda rentan mengalami kenaikan berat badan. Terima kasih. Baik, pembicara satu tim pro menghabiskan waktu 55 detik. Baik, untuk yang selanjutnya silakan untuk pembicara satu tim kontra agar menyampaikan argumennya. Dimulai dari satu pembicara, silakan. Kami sebagai tim oposisi tidak setuju apa yang dikatakan Balkis, yaitu makan sebelum tidur menyebabkan kegemukan. Sebenarnya makan sebelum tidur tidak membuat gemuk, asal tidak berlebihan. Faktor juga berperan juga dalam fungsi tubuh respon waktu makan. Tubuh juga akan membakar lemak saat tidur. Jadi jika saat makan di malam hari tidak perlu khawatir lagi, karena makan di malam hari itu tidak buat gemuk asal tanpa makanan. Terima kasih. Baik, pembicara satu tim kontra menghabiskan waktu 28 detik. Baik, untuk yang selanjutnya silakan untuk pembicara satu tim pro, pembicara 2 tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari satu pembicara, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian, ibu guru yang sangat saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Masyarakat sebagai pembicara 2 tim pro menyampaikan dan menambahkan argumen dari yang sudah disampaikan. Menurut studi dalam jurnal Nutrien tahun 2015, seseorang yang sering begadang dalam bekerja hingga larut malam biasanya cenderung memilih makanan kekinian tinggi kalori, seperti contohnya mie instan dan junk food. Yang kita tahu bahwa makanan tersebut memiliki kandungan yang yang kurang bagus untuk tubuh kita apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Dan apabila kita mengonsumsi makanan tersebut dan langsung pergi tidur tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, tadi kan Anda bilang kalau misalnya makan malam hari itu tadi junk food kayak gitu membuat gemuk. Terus bagaimana dengan bagaimana pendapat Anda tentang seorang public figure bernama Puji J dilansir dari Para
halosia.com. Uji itu dia makan ramen sama karage di pagi hari, jam 2 pagi, dan dia itu mengklaim kalau dia itu mengklaim metabolisme. Baik, karena makan pada malam hari tersebut biasanya kita cenderung memilih makanan cepat saji yang cepat untuk dimakan, sehingga belum tentu kandungannya sesuai dengan asupan porsi kita sehari-hari 4 sehat 5 sempurna. Dan makan pada malam hari juga tidak efektif karena malam hari adalah waktu untuk beristirahat setelah beraktivitas harian. Dan waktu pada malam hari terutama sebelum tidur juga memiliki dampak buruk jika kita makan pada malam hari. Salah satunya dapat memicu masalah pencernaan dan menyebabkan Tetapi nyatanya diliput dari hellosehat.com, setiap harinya tubuh manusia itu diperkirakan membakar setiap 50 kalori per jamnya, dan saat kita beristirahat tubuh kita itu enggak semuanya itu beristirahat, kayak organ pencernaan itu enggak, dan organ pernapasan juga enggak. jadi kan pada malam hari harusnya organ pencernaan itu ada istirahat karena bakal beraktivitas lagi pas siang harinya kayak makan siang gitu. Dan juga misalkan asupan hariannya 50 kalori, dan kalau berlebih itu bisa mengakibatkan kalori berlebih. Maaf. Baik, pembicara 2 tim pro menghabiskan waktu 1 menit 45 detik. Baik, untuk yang selanjutnya silakan untuk pembicara 2 tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari saat pembicara, silakan. Terima kasih moderator. Saya Sabina Musyanasya sebagai pembicara tim oposisi sangat tidak menyetujui mosi pada hari ini. Di sini saya akan melontarkan 2 argumen. Yang pertama adalah faktor genetik. Menurut data Obesity Medicine Association, genetik atau keturunan berkontribusi pada 40-70% kasus kegemukan. Para ahli juga telah menemukan lebih dari 50 gen penyebab kegemukan. Dikutip dari Halodoc, kondisi genetik yang menyebabkan masalah metabolisme, contohnya adalah fast metabolisme. Tentunya tidak semua orang memiliki kualitas metabolisme yang sama. Lalu bagaimana nasib orang yang memiliki metabolisme buruk yang membuat tubuh mereka tidak dapat mencerna lemak dengan baik sehingga terjadi penumpukan lemak? Ya, untuk itu pada malam hari gula darah itu saat tidur ketika dia makan malam itu terlarut kan, jadi makanan cadangan di otak akan habis, kemudian akan melakukan pemecahan lemak di dalam tubuh, dan itu bisa terjadi kalau misalnya metabolisme orang berbeda-beda. Dan terus untuk yang kedua poinnya adalah berapa jumlah porsi dan kalori itu lebih penting daripada waktu. Dikutip dari siloamhospitals.com, jika dilihat dari kacamata medis, sebenarnya makan malam itu tidak bikin gemuk, pasalnya. Tapi kalau makan malamnya itu sebenarnya udah mencukupi asupan harian di siang harinya, maka malam hari berarti kalorinya berapa? Itu tergantung apa yang dia makan, kan nggak sebutin tadi makanannya apa. Contoh aja misalnya misal kita makan kayak granola, terus misal kayak sereal atau sayuran, itu tuh nggak bikin tentu kita gemuk juga, tapi bisa nurunin berat badan. Terus lanjut, ya tadi tuh kacamata medis sebenarnya makan malam di malam hari itu tidak bikin gemuk. Pasalnya penyebab berat badan naik itu tidak hanya dipengaruhi oleh waktu makan, tapi apa jenis makanan yang kita makan dan berapa jumlahnya. Bagaimana kalau orang yang pada malam hari itu suka mengonsumsi junk food, makanan cepat saji kayak gitu sama mie instan? Balik lagi ke poin awal, itu bisa genetik. Apakah orang yang makan junk food di malam hari itu besoknya dia bisa gendut? Kan enggak juga kan. Jadi kayak bisa terpengaruh oleh genetik, terus juga keturunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembicara 2 tim kontra menghabiskan waktu 2 menit. Baik, untuk yang selanjutnya silakan untuk pembicara 3 tim pro menyampaikan argumennya. Dimulai dari satu pembicara, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini kami sebagai tim pro tetap mendukung mosi ini. Saya Rizky sebagai pembicara 3 tim pro akan menegaskan kembali apa yang sudah di pembicara 1 dan 2 katakan, bahwa makan malam sebelum tidur tidaklah dianjurkan.
karena selain menambah berat badan juga dapat memicu masalah pencernaan dan kalori berlebih. Hal tersebut disebabkan karena waktu makan yang tidak terlalu dan waktu istirahat yang kurang efektif. Sekian kesimpulan argumen dari tim kami. Baik, pembicara 3 tim pro memberikan waktu 30 detik. Baik, untuk yang terakhir silakan untuk pembicara 3 tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dari sang pembicara silakan. Penyebab berat badan naik atau kegemukan tidak hanya disebabkan oleh makan sebelum tidur, karena kegemukan badan bisa terjadi atau dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, waktu kemudian dan kalori yang dimakan oleh tubuh kita. Kualitas makanan lebih penting daripada waktu makan, karena saat kita tidur pun tubuh akan membakar lemak. Faktor genetik juga berperan dalam cara tubuh merespon waktu makan. Pembicara 3 tim kontra menghabiskan waktu 28 detik. Baik, untuk kesimpulannya, untuk tadi tim pro mengatakan bahwa makan sebelum tidur itu sangat berbahaya bagi tubuh ya, karena bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Lalu tim kontra mengatakan bahwa makan sebelum tidur itu tidak menyebabkan kegemukan ya, melainkan apa yang seorang itu makan sebelum tidur, seperti yang makan makanan junk food atau makanan kotor. Kesimpulannya, orang yang mengalami kegemukan itu tidak selalu dikarenakan makan sebelum tidur, tapi bagaimana apa yang orang itu makan saat itu. Misalnya orang itu selalu memakan makanan yang junk food atau makan makanan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan kegemukan karena kalori yang berlebihan. Tapi jika orang itu makan makanan sehat seperti di granola, sereal ataupun sayuran, nah itu tidak akan menyebabkan kegemukan secara cepat ya, karena makan makanan yang seperti granola dan lain-lain itu mudah diserap bagi tubuh. Baik, silakan berikan tepuk tangan untuk kedua belah pihak.